Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata wal hidayah fi qulubil mu'minin wa huwa ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala bil Qur'an karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim innama akum. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berkah ini, saya ingin meminjam istilah pemerintahan di awal khutbah kita ini, di mana kalau di pemerintahan itu, kalau ingin memutuskan sesuatu dalam surat, maka berbunyi kalimatnya memperhatikan, menimbang, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, kemudian memutuskan dan seterusnya. Maka pada Jumat yang berbahagia ini saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak semua, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Maka saya memutuskan mengajak bapak-bapak semua untuk berperang. Saya ingin mengajak bapak-bapak semua sidang Jumat untuk berjihad. Banyak orang yang memprotes saya ketika saya ajak untuk berperang dan berjihad. Wahai Ustadz, jangan sampaikan kata berperang, jangan sampaikan kata berjihad, nanti Ustadz ditangkap, nanti Ustadz dipenjara. Maka tunggu dulu bapak-bapak sidang Jumat. Saya mau jelaskan kenapa saya mengajak kita berperang pada Jumat yang sangat mulia ini. Perhatikanlah lingkungan kita. Jadi kita sebut tadi memperhatikan. Perhatikanlah lingkungan kita. Bagaimana masjid yang dibuat begitu indah, begitu bagus, mewah, nilai miliaran, tetapi sepi dari generasi muda. Hanya dihuni oleh kita-kita yang tua-tua ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hasil survei di SMA maupun di perguruan tinggi, dari 3.000 sampel contoh yang diambil, ternyata anak kita yang bisa baca Al-Quran lancar secara tajwidnya, lancar bacaannya panjang pendeknya, tak sampai 16%. Malah 45% mahasiswa-mahasiswa itu tak pandai baca Al-Quran. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berperang dan berjihad adalah dari hasil survei juga, dari kuah-kuah, dari penyuluh-penyuluh agama. Ternyata hari ini ketika ditanya oleh kuah, oleh kantor urusan agama, setiap pasangan yang akan menikah, sebagian besar tidak melaksanakan sholat. Ada sholat kadang-kadang hanya 2 kali, 3 kali sehari. Ada sholat kadang-kadang hanya 1 kali dalam seminggu, yaitu setiap Jumat. Itu alasan yang ketiga. Alasan keempat, kenapa kita harus berperang? Ternyata jumlah LGBT, lesbi, gay, bioseks, transgender di Sumatera Barat, angkanya makin hari makin meninggi. Sudah melebihi dari angka 5.000 orang. Ini memprihatinkan dan menuntut kita untuk berperang. Kemudian
Kemudian alasan yang kelima adalah penghuni lapas hari ini dihuni oleh kaum generasi muda lebih kurang 70% rata-rata. Dan bila kita teliti lagi, ternyata dari 70% generasi muda itu 60%-nya adalah pelaku narkoba. Kenapa kita harus berperang juga? Ternyata narkoba bukan hanya berkilo-kilo yang masuk ke Indonesia hari ini, tetapi sudah berton-ton jumlahnya. 1 kilo narkoba saja bisa meracuni lebih dari 5.000 orang, apalagi 1.000 kilo, apalagi 1 ton, 2 ton. Berapa kira-kira generasi muda kita yang harus mendapatkan perawatan mental, perawatan kejiwaan karena kehancuran dari sebuah narkoba yang menjadi kecanduan. Kenapa kita harus berperang, Bapak-bapak sidang Jumat? Ternyata hari ini seks bebas, zina semakin merajalela di negara kita ini. Saya pernah duduk di satu hotel. Dalam 2 jam saja saya duduk, saya melihat ada 20 pasang anak muda, mungkin itu SMP atau perguruan tinggi paling banyaknya, seusia 20-19 tahun, ada masuk ke hotel dalam 2 jam saja, 20 pasang. Bayangkan kalau 24 jam, kalau 30 jam, berapa pasang anak-anak generasi muda kita hari ini yang melakukan perzinahan di hotel-hotel mewah, hotel-hotel berbintang, atau hotel-hotel yang tak terjangkau oleh aparat hukum. Saya mau sebut lagi kepada Bapak semua, kenapa kita harus berperang. Generasi kita hari ini 70% kecanduan TikTok. Hampir setiap saat, setiap detik bermain TikTok. Tahukah kita TikTok itu buatan siapa? TikTok buatan orang Yahudi, orang Nasrani. Tahukah kita isi TikTok? Kebanyakan di dalam TikTok itu orang-orang miskin, perempuan-perempuan muda yang miskin, yang artinya miskin dalam konteks pakaiannya minim, roknya minim, bajunya minim, terbuka. Itu yang dilihat berjam-jam. Maka kita harus perang. Tidak boleh kita diam. Kita harus jihad. Betapa banyak video-video porno hari ini. Apakah itu di Twitter, di YouTube, di medsos dan lainnya. Banyak sekali Bapak-bapak sedang Jumat. Kita harus perang, kita harus jihad untuk ini. Apa yang kita maksud perang dan jihad? Perang bukanlah hanya memanggul senjata. Perang bukanlah hanya bertempur, menyandang senjata, memasang bom di badan kemudian diledakkan. Bukan itu. Jihad bukan hanya membunuh orang yang berperilaku tidak baik. Bukan itu. Berjihadlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hari ini rata-rata hampir 98% generasi muda kita memegang HP, generasi muda yang taat akan Islam. Islamnya kuat, imannya kuat, cinta agamanya kuat, sayang akan Islam. Maka berjihadlah pakai HP kita. Bagaimana berjihad? Oh, saya tidak bisa berdakwah, saya tidak bisa berceramah, saya tidak bisa kasih kultum. Tidak apa-apa. Hari ini ribuan jumlahnya ceramah-ceramah dan dakwah-dakwah yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook. Kita bagikan saja satu ceramah agama. Sebutlah ceramah agama Ustadz A'agim, ceramah agama Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat dan lain sebagainya. Kita seru, kita bagikan ke grup-grup alumni, ke grup-grup WA, ke grup-grup lain-lain sebagainya. Yang kita punya banyak grup. Maka setiap kita bagikan habis satu kali membagi
atau men-share itu nilainya 500 rupiah, Allah akan melipat gandakan menjadi 5 juta rupiah, mungkin menjadi 500 ribu. Karena pahala menyampaikan berita baik, berita gembira kepada orang lain dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang saya katakan perang. Oh, TikTok itu tidak bisa kita hentikan. Jangan marah kepada TikTok, jangan mengutuk TikTok, tapi masuk kita ke dunia TikTok, berceramah kita di sana, khotbah-khotbah di sana, ambil ceramah ustadz-ustadz kondang, ulama-ulama yang terkenal, masukkan ke TikTok. Jangan hanya menonton video-video porno, video-video yang tak pantas di TikTok. Perang kita di TikTok, jangan lari. Ini ada sebagian teman kita di grup-grup alumni, grup-grup ini, grup-grup Facebook, grup-grup WA yang punya mungkin puluhan grup. Tetapi ketika dimasukkan ke grup dakwah Islam, ketika dimasukkan ke grup yang mengisi hati, mental dan pikiran kita oleh agama, dia left, keluar dari grup. Alasannya HP lelet, HP penuh. Alangkah berdosanya kita di grup yang mengajak kita kepada kebenaran, mengajak kita masuk surga, yang mengajak kita kepada kehidupan yang bahagia, kita tinggalkan. Tetapi di grup yang hanya bercengkrama, berceloteh, alumni ini, grup itu, kita bisa tahan berjam-jam. Kita harus perang terhadap ini. Kenapa takut kehabisan pulsa 300 rupiah untuk men-share sebuah ceramah? Sementara kita habis dalam 1 minggu, 2 minggu bisa 100 ribu. Halalkan pulsa yang kita beri, paket internet yang kita beli itu, yang kita beli 80 ribu, mungkin 120 ribu, atau kita bayar wifi 350 ribu di rumah. Halalkan dengan cara men-share dakwah-dakwah, ceramah-ceramah. Kenapa? Itu salah satu jalan kita berperang hari ini. Kenapa lagi? Kalau kita tidak masuk ke sana, maka anak-anak kita akan diisi kepalanya dengan tontonan-tontonan yang tidak menarik. Semakin banyak diisi, semakin banyak dilihat, semakin banyak diperhatikan, akhirnya tumbuh menjadi suatu kecanduan, tumbuh menjadi suatu kebiasaan, maka tumbuh menjadi karakter dan attitude. Kalaulah yang kita sebutkan tadi menjadi karakter dan attitude, maka sudah rusaklah iman kita. Oh, saya sudah tua, yang bisa seperti itu anak muda. Tidak. Apabila kita punya HP Android, semua kita bisa beramal di HP Android. Saya katakan lagi kepada bapak-bapak semua, apabila kita punya HP Android, di HP Android itu kita bisa memetik amal sebanyak-banyaknya. Bagi, share, distribusikan ceramah-ceramah, video-video, motivasi-motivasi hidup, atau bimbingan dalam rumah tangga kepada teman-teman, kepada grup. Ada juga yang bilang, anggota grup, oh ini bukan grup dakwah, ini bukan grup ceramah, jangan share ini grup bercanda, grup silaturahmi. Saya katakan sekali lagi, kita harus berperang terhadap itu. Kita harus berjihad. Bapak-bapak sidang Jumat, andai televisi tidak bisa kita kuasai, karena mungkin punya program-program dan punya orang-orang lain yang tidak seakidah dengan kita untuk berdakwah, tetapi YouTube bisa kita kuasai, WA bisa kita kuasai, WhatsApp, Instagram bisa kita kuasai, TikTok bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Umat Islam bisa menguasai TikTok, umat Islam bisa berdakwah melalui WA. Maka jangan alergi
Jangan tinggalkan itu. Ada orang yang meninggalkan grup dakwah, ada orang yang keluar dari Instagram karena kemalasan, keseringan posting ceramah. Bapak-bapak sedang Jumat. Hari ini pelajaran agama itu sedikit di sekolah-sekolah. Tak sebanyak semasa kami sekolah dulu. Di SD, SMP, SMA, kuliah, pelajaran agama yang kami dapat sangat banyak. Tapi hari ini sedikit. Di mana lagi kita mendapatkan ceramah-ceramah? Melalui YouTube akan bisa kita dapatkan, melalui WA kita dapatkan, melalui Facebook kita dapatkan. Kita bisa berceramah, mendengarkan bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita. Oh, tak bisa kita ke masjid karena ada alasan lain mendengarkan ceramah. Di rumah, di dalam kamar pun kita bisa mendengarkan. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kekerasan seksual di Kabupaten 50 Kota semakin meningkat. Setiap bulannya ada 65 kasus kekerasan seksual. Kenapa? Sekali lagi karena pengaruh-pengaruh yang ditonton oleh anak-anak kita atau kita-kita ini. Jadi jangan salahkan generasi muda dulu. Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pun hari ini banyak dari yang tua-tua, malah dari yang kakek-kakek. Lantas, bagaimana bapak-bapak? Apakah kita harus berhenti alergi? Masuk kita ke sana, berperang kita di sana. Satu kali dia men-share film porno, maka 10 kali kita share film dakwah. Ada juga yang bilang di sini jangan berpolitik, sini nggak boleh politik, sini nggak boleh bicara agama atau syiah. Itu adalah tantangan kita yang harus kita perangi. Siapa musuh kita hari ini untuk berperang? Adalah mereka-mereka yang seperti kita sebutkan tadi. Tetapi ada musuh yang lebih berbahaya, bapak-bapak sidang Jumat. Ada musuh yang lebih berbahaya hari ini. Mereka berhasil merekrut oknum-oknum ulama. Kemudian oknum-oknum ulama itu disesatkan pemikirannya, disesatkan keteguhan imannya. Mungkin dikasih uang, mungkin dikasih jabatan, mungkin dikasih pangkat atau lain sebagainya. Maka apa yang dia lakukan? Dia mengatakan kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa membawa seseorang masuk surga. Siapa bilang Ustaz? Oknum Ustaz kondang. Dia bilang pula ajaran perintah sholat itu tak ada dalam Al-Quran. Dipelesetkan bermacam-macam. Dia bilang pula Nabi Muhammad itu tidak akan masuk surga. Ustaz yang bilang. Sebagian orang yang kurang ilmu agamanya ketika Ustaz bilang, dia pikir-pikir juga. Karena dia sudah memakai pemikiran sekuler, liberal, berpikir bebas dengan memakai logika, menganalisa sesuatunya dengan pikiran. Maka terjadi itu hari ini. Maka inilah yang difirmankan oleh Allah tadi yang kita sebutkan tadi. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ada orang-orang itu, orang-orang hebat itu, ketika dia datang kepada kita, dia bilang dia adalah orang-orang yang beriman. Tetapi ketika dia masuk ke kelompok sebelah yang menjanjikan kedudukan, yang menjanjikan harta, yang menjanjikan uang banyak, wa iza qalu ila sayatinihim inna ma'akum. Saya adalah golongan Bapak. Saya menolong Bapak, saya membantu Bapak. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang dialami oleh bangsa hari ini. Mereka adu domba seperti yang terjadi zaman penjajahan Belanda dulu. Pengkhianat-pengkhianat agama juga telah muncul hari ini.
Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Di akhir zaman nanti akan datang suatu masa di mana orang memegang agama ini seperti bara, menggenggam bara. Bagaimana menggenggam bara? Kalau baranya dingin dia genggam. Kalau baranya sejuk dia pegang. Tapi ketika baranya panas dia buang. Agama kalau sejuk buat dia, menyenangkan buat dia, menguntungkan buat dia, agama itu dia pegang. Tapi ketika akan merugikan kepada dirinya, merugikan kepada jabatan dan hartanya, dia lepas. Maka inilah yang terjadi hari ini. Maka muncullah kalimat dari oknum ulama, akidah jangan diajarkan di perguruan tinggi agak banyak-banyak, karena akidah bisa menimbulkan radikal. Siapa yang bilang? Petinggi tokoh agama lagi. Maka hati-hati kita hari ini dengan cusupan-cusupan seperti itu. Kita akan diadu domba, bapak-bapak sedang Jumat. Kita akan dipecah belah kalau kita tidak kuat. Mengadu domba bukan dengan senjata, bukan dengan membunuh, tetapi dengan pemikiran-pemikiran sekuler yang kadang-kadang kita tidak kuat imannya, tidak cukup ilmunya untuk mencerna itu. Orang yang ilmu agamanya sedikit pasti akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tadi. Orang yang ilmu agamanya kurang pasti akan terpengaruh akan pemikiran-pemikiran tadi. Apalagi hari ini anak-anak kita banyak diasuh oleh handphone, diasuh oleh HP. Bagaimana dikatakan diasuh? Diasuh itu adalah tanda kutip. Kalau anaknya menangis, kasih HP biar tidak nangis. Main 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam main HP berhari-hari. Takut anaknya menangis dikasih HP. HP itu negatifnya banyak, memperkecil otak manusia. Manusia ini makin lama makin kecil, kemudian menimbulkan kerusakan saraf di mata. Lihatlah orang yang sering main HP, matanya lama-lama akan berkedip-kedip terus. Nanti dibawa ke dokter saraf, dokter mata, lama-lama matanya bisa kabur. Dan itu sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Belum lagi efek-efek lainnya. Maka generasi muda, kita-kita yang diasuh oleh HP hari ini siap-siap untuk menjadi rusak pemikiran dan mentalnya. Main HP pagi, main HP siang, main HP malam. Boleh main HP, tapi jangan diasuh oleh hal-hal yang negatif. Seperti yang saya bilang tadi, bangkitkan semangat gelora kita, bangkitkan perjuangan jihad kita, serdakwah sebanyak-banyaknya. Sekultum-kultum sebanyak-banyaknya di dunia medsos itu. Lawan orang-orang kafir itu dengan siar-siar Islam. Itu yang saya katakan perang tadi terhadap kesirikan, kemusyrikan, kemunafikan. Itu yang saya katakan kita harus jihad lagi. Kita harus berperang lagi. Masing-masing kita punya senjata untuk berperang hari ini melawan yang akan membuat akidah kita menjadi sesat. Karena orang juga berperang, pihak sebelah juga berperang menghancurkan akidah-akidah kita. Narkoba itu penghancur akidah, pergaulan bebas menghancurkan akidah, seks bebas menghancurkan akidah. Banyak yang lain seperti yang kita sebut, semuanya mau menghancurkan generasi muda. Maka kita juga harus perang. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Demikian saja. Semoga kita bangkitkan semangat dan jiwa kita. Bagaimana kita menegakkan siar Islam ini. Bagaimana kita menolong agama kita. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan generasi muda kita. Dari jurang keruntuhan akhlak, moral dan agama. Faktabiru ya ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'afwanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum min azaban nar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi walhamdulillahi rabbil alamin.